Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berbicara soal penjelajah terkenal, banyak orang terbesit nama Marco Polo. Padahal ada penjelajah sekaligus cendekiawan muslim yang harusnya pertama terlintas dalam pikiran. Dia adalah Ibnu Battuta, yang perjalanannya berlangsung selama hampir 30 tahun dan menempuh jarak sekitar 117.000 km, melampaui perjalanan Marco Polo. Ibnu Battuta melakukan perjalanan melintas laut dengan cara van unta dan berjalan kaki. Dia menjelajahi lebih dari 40 negara. Seringkali ia menempatkan dirinya dalam bahaya hanya untuk berkelana. Sultan Abu Inan yang merupakan Sultan Maroko bersikeras bahwa Ibnu Battuta harus menulis cerita perjalanannya. Ibnu Battuta lahir di Maroko pada 1304 selama pemerintahan dinasti Marinid. Umumnya, dia dikenal sebagai Syams ad-Din dan keluarganya berasal dari Berber yang memiliki tradisi melayani sebagai hakim. Dia mendapat pendidikan hukum Islam tapi memilih untuk berkelana. Tepat di usia 21 tahun, ia mulai petualangannya baru pada tahun 1325. Tempat pertama yang ia datangi adalah Makkah untuk menunaikan haji yang memakan waktu 16 bulan. Setelah itu ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sebagian besar perjalanannya dilakukan di darat untuk mengurangi resiko diserang. Ia biasanya memilih bergabung dengan karavan. Dia selamat dari perang, bangkai kapal, dan pemberontakan. Berangkat dari Mekah, awalnya ia melintasi gurun Arab menuju Irak dan Iran. Pada 1330, dia berangkat menyusuri Laut Merah ke Aden dan kemudian ke Tanzania. Kemudian pada tahun 1332, Ibnu Battuta memutuskan untuk mengunjungi India. Dia melintasi Khawarizm, Bukhara, Afghanistan, dan mencapai Delhi yang saat itu merupakan tanah muslim. Sultan Delhi menyambut baik Ibnu Battuta. Dia tinggal selama 8 tahun lalu mulai perjalanannya lagi. Pada tahun 1345, dia tiba di Guangzhou, Cina. Selama berada di Cina, ia mengunjungi kota-kota seperti Beijing, Hangzhou, dan Guangzhou. Bahkan dia bertemu Mongol Khan yang memerintahkan negara saat itu. Setelah mencapai ujung dunia yang dikenal, ia akhirnya berbalik dan pulang ke Maroko pada tahun 1349. Kala itu, orang tuanya telah meninggal dan ia hanya tinggal sebentar sebelum bertamasya ke Spanyol. Kemudian dia mulai perjalanan melintasi Sahara ke Kekaisaran Mali. Sepanjang perjalanan, ia harus menghadapi bahaya seperti diserang pencuri, hampir tenggelam, dan hampir dipenggal oleh penguasa tirani. Pada tahun 1355, dia akhirnya kembali ke rumah di Tangier, Maroko secara permanen. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.